Polresta Cilacap menggelar rekonstruksi kasus perampokan toko dan agen bank di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rekonstruksi ini diperagakan 24 adegan mulai dari kedatangan para pelaku hingga kabur usai melumpuhkan korbannya. Dalam rekonstruksi ini ribuan warga turut menyaksikan sehingga polisi pun secara ekstra ketat memberikan pengamanan. Ribuan warga tampak memadati lokasi kasus perampokan bersenjata di Desa Kaliwungu, Kedungreja, Cilacap, Selasa sore. Dalam rekonstruksi ini ketiga pelaku yakni Sugiono, Iwan dan Buang dihadirkan dengan dijaga ketat aparat kepolisian. Rekonstruksi ini diperagakan oleh peran pengganti dengan instruksi dari para pelaku. Rekonstruksi ini berawal dari kedatangan para pelaku ke toko sekaligus agen bank BUMN milik Nasirun dengan menggunakan 2 kendaraan roda 2, 1 pelaku langsung masuk ke dalam toko sementara. 2 pelaku lainnya berjaga di luar. Pelaku Sugiono langsung menodongkan senjata api kepada korban Nasirun untuk meminta uang, namun meski ditodong senjata api korban melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian hingga ke jalan raya. Di saat bersamaan 1 pelaku lainnya mengambil DVR CCTV di dalam rumah korban. Mengetahui korban melawan, pelaku lainnya menembak kaki korban dengan senjata api. Salah seorang warga bernama Gunawan yang berada di lokasi berusaha membantu korban, namun nahas saksi Gunawan dilumpuhkan dengan ditembak di bagian paha hingga tersungkur. Usai melumpuhkan korban, para pelaku kemudian kabur, namun kembali lagi untuk mengambil uang yang tertinggal di dalam rumah Nasirun. Untuk menghalau massa, pelaku mengancam dengan senjata api agar warga tidak mendekat. Kapolresta Cilacap Kombes Vanki Ani Sugiharto mengatakan dalam rekonstruksi diperagakan 24 adegan. Rekonstruksi ini dilakukan untuk mengetahui kronologi pasti dan melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Yang pertama, mereka datang, kemudian masuk ke dalam TKP sampai terjadi cekcok dan pada saat itu akan mengambil uang, ya, karena panik. 3 orang ini panik dan diserang, ada penyerangan dari pihak korban, keluar, kemudian terjadilah penembakan, ya, terutama di bagian tumit. Kemudian di seberangnya atas nama Gunawan ini juga terkena tembakan karena rencananya dia akan menolong, namun dari salah satu tersangka ini menembakkan dan kena atas kanan, ya, kalau nggak salah. Nah, ini dua-duanya tumbang. Kemudian mereka kabur. Setelah kabur, karena mungkin lupa hasilnya tidak dibawa, makanya dia kembali lagi, ya, ke toko dimaksud. Dia ngambil uang, termasuk ngambil DVR. Ya, mengacak-acak lagi ke dalam untuk mengambil uang dan DVR. Kemudian setelah itu keluar, langsung meninggalkan TKP. NTV, dan mohon izin, ini kan dari informasi salah satu tersangka punya saudara di sini, mungkin ada keterlibatannya nggak kira-kira? Untuk sementara masih kita kembangkan, tapi tidak ada. Yang jelas ini karena hanya cerita haluan-haluan biasa. Jadi sebetulnya bukan masalah ceritanya, ya, karena memang pelaku ini sudah mengarah untuk mencari kesempatan dari cerita itu. Gitu. Dan ada berapa pucuk senjata api yang diamankan, dan ini dari mana sih mereka mendapatkan senjata api ini? Dan untuk dari mananya masih kita kembangkan, Mas. Jadi senjata api ini ada 2 yang kemarin digunakan, tetapi pada saat kita penangkapan di Oku Timur itu ada 4, ya, termasuk barang bukti, peluru dan senjatanya. Sebelumnya diberitakan, kasus perampokan ini terjadi pada 27 Maret 2023 lalu, sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, para pelaku menembak korban pemilik warung agen bank dengan
Senjata api, dalam waktu 3 hari, Satuan Resmob Polresta Cilacap dan Jatanras Polda Jateng berhasil menangkap 3 pelaku di Banten dan Oku, Sumatera Selatan. Yang satu dijual seharga 700.000, yang Grand tadi dijual. Kalau bitnya dititipkan anaknya di Pangandaran. Minta angka pastinya Pak, sebetulnya kerugian korban itu berapa yang berjumlah rupiah itu Pak? Baik, untuk kerugian korban masih kita dalami, karena mungkin ada salah penghitungan pada saat itu korban panik. Jadi berkisar 100, tapi kita konfirmasi kepada tersangka sekitar 30 juta ya. Nanti kita akan kembangkan dulu sampai di mana supaya lebih jelas. Sementara itu, Camat Kedung Reja Agung Wibowo yang turut serta menyaksikan rekonstruksi perampokan yang menimpa warganya mengapresiasi pihak kepolisian yang sudah berhasil menangkap para pelaku. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Junaidi melaporkan. Peristiwa perampokan ini kan pelaku sudah tertangkap dan sekarang sedang sama Polresta Cilacap lagi dilakukan rekonstruksi. Pak, pandangan Bapak terhadap Polri bagaimana Pak atas keberhasilan Polri Pak Sin? Untuk kami dari Kecamatan Kedungreja, perkenalkan saya Dr. Andes Agung Wibowo MSI, Camat Kedungreja, menyikapi pandangan masyarakat kepada Polri. Yang pertama, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapolri. Yang kedua, dengan Bapak Kapolda Jawa Tengah, Bapak Kapolresta Cilacap, serta semua jajaran Kapolri, seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang telah berusaha keras untuk mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan, khususnya perampokan di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja. Untuk itu mengapresiasi dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak terus himbauan sendiri untuk warga masyarakat Pak, agar peristiwa tragedi kemarin agar tidak terulang lagi Pak. Untuk masyarakat Kecamatan Kedungreja, saya menghimbau bahwa dengan kejadian seperti ini, mari kita akan tingkatkan kewaspadaan dan melakukan pemantauan pada tempat-tempat yang akan mengundang kejahatan seperti di toko emas, perbankan, pasar, dan tempat-tempat lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama untuk senantiasa bekerjasama untuk meningkatkan keamanan lingkungan.